Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang harmonisasi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Dan nanti kita akan membahas tentang konsep hak asasi manusia dan substansi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Dan yang selanjutnya adalah pelanggaran hak asasi manusia, terus kemudian upaya penegakan hak asasi manusia. Jadi ada 4 item itu yang nanti kita akan membahas dalam bab ini. Baik, hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak dia lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Hak dasar yang bersifat universal, berlaku di mana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja. Hak asasi manusia ini merupakan hak dasar secara kodrat yang melekat pada diri manusia itu. Oleh karena itu, hak asasi manusia menjadi hak yang mutlak dimiliki setiap manusia secara bebas. Jadi, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia. Tentunya dengan dengan adanya pelanggaran HAM, manusia akan merasa terganggu, bahkan merasa tidak nyaman untuk melangsungkan ke kehidupannya. Jadi pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang konsep dasar atau konsep hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Jadi hak asasi dan kewajiban merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Guna mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, sebagai warga negara dapat dilakukan dengan cara mengetahui posisi dirinya sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Apabila kita tidak mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, maka nanti akan tidak seimbang pada saat kita mau melakukan apa saja. Misalnya kita ingin berbuat ini tapi tidak mau menuruti aturan ini gitu, maka tidak ada keseimbangan di situ. Nah, jadi hak asasi manusia dalam piagam PBB merupakan hak berpikir dan mengeluarkan pendapat. Tentu dalam konsep ini bahwa kita diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Akan tetapi ada kewajiban yang harus kita taati. Apa kewajibannya? Ternyata kewajiban kita adalah tidak boleh memaki pada saat kita menyampaikan pendapat. Hak untuk memperoleh nama baik. Kalau mau nama baik, maka kewajiban yang harus kita lakukan adalah kita harus berbuat baik. Tidak boleh kita melakukan tindakan-tindakan yang memang tidak sepantasnya. Nah, terus yang selanjutnya adalah hak untuk kemerdekaan hidup, hak untuk memperoleh pekerjaan, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk hidup, dan hak menganut aliran kepercayaan atau agama tertentu, dan lain sebagainya. Itu menurut PBB. Semua hak-hak itu diberikan kepada kita sejak kita lahir. Akan tetapi kewajiban itu perlu diingat. Contoh misalnya, hak kita
sudah diberikan hak untuk membawa motor. Kewajiban kita adalah memenuhi segala syarat dan ketentuan. Misalnya, yang bawa motor harus sudah memiliki surat izin mengemudi misalnya. Tapi pada saat itu kita tidak menghiraukan aturan itu, maka yang terjadi tidak ada keseimbangan. Artinya, kalau mau melakukan sesuatu sesuai dengan haknya, maka kewajibannya pun harus dilaksanakan, dikerjakan, biar tidak pincang. Kita menitik beratkan bahwa hak kita harus begini macam-macamnya, tapi kewajiban kita tidak kita tunaikan. Maka ini adalah salah satu hal yang tidak bagus. Terus yang selanjutnya adalah hak asasi manusia menurut para ahli. Seperti misalnya John Locke, dia menyampaikan hak asasi manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai suatu yang bersifat kodrat. Menurut Milne, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh semua umat manusia di segala masa dan di segala tempat karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia. Jadi apabila kita para ahli di atas, HAM berdasarkan Universal Declaration of Human Rights, maka terdapat beberapa kelompok hak. Di antaranya 1, hak asasi pribadi, 2, hak asasi politik, 3, hak asasi hukum, 4, hak asasi ekonomi, yang 5, hak asasi peradilan, yang 6, hak asasi sosial budaya. Jadi itu dalam klasifikasi dalam Universal Declaration of Human Rights. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun hak asasi manusia berakar sangat kuat. Pertama, makna yang terkandung dalam alinea pertama, bahwa bangsa Indonesia dengan teguh dan kuat memperjuangkan kemerdekaan sebagai lawan dari penjajahan. Sebab sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak setiap bangsa. Nah, jadi yang kedua, makna yang terkandung dalam alinea kedua, bahwa rakyat akan diperjuangkan untuk menikmati kemerdekaan, keadilan, dan kemakmuran. Terus alinea ketiga, makna yang terkandung di dalamnya bahwa kemerdekaan bukan semata-mata hasil perjuangan bangsa Indonesia, tetapi juga karena diberikan atau dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa, dan kita berkewajiban untuk mensyukuri. Coba bayangin, dari perjuangan kita pakai bambu runcing, melawan senjata canggih, tapi kita mampu merdeka. Kalau logika sederhana, dari jarak berapa meter orang sudah pakai senjata, ditembak dari jarak jauh, pasti kita yang mati duluan. Karena lemparan kita hanya seberapa meter sih? Paling jauh itu 50 meter kalau ada. Nah, tapi karena ada anugerah Allah, ada anugerah Tuhan yang Maha Esa,
memberikan kemudahan, kelancaran, dan kekuatan kepada para pejuang waktu itu sehingga bisa memerdekakan Indonesia dan melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Maka dari situ wajib kita syukuri berkat anugerah dari Allah kita mampu dan bisa berjuang melawan penjajah sehingga kita merdeka. Terus yang selanjutnya adalah makna alinea keempat adalah negara menjadi pelindung segenap warga negara tanpa kecuali. Negara menjadi pelindung setiap warga negara tanpa terkecuali. Jangan hanya lindungi orang yang kaya. Jangan hanya lindungi orang yang punya jabatan. Jangan hanya melindungi kelompok atau golongan, tapi lindungi semua. Misalnya ada masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan dari negara, maka negara wajib untuk membantu. Misalnya ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga negara, maka harus dan wajib untuk ditegakkan hukum itu. Jangan karena kolega, kelompok, golongan, dan kemudian kenalan, keluarga, dan lain sebagainya, dia dilindungi gitu. Tapi yang harus dilakukan adalah bagaimana caranya negara bisa mewadahi supaya masyarakat atau warganya bisa dilindungi tanpa melihat embel-embel lain. Yang perlu dilihat adalah ini rakyat Indonesia, ini warga negara kita, dan kedudukannya sama. Tidak boleh dibeda-bedakan. Negara juga berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini berarti setiap warga negara diberi kesempatan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal maupun material mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban melindungi seluruh warganya dari suatu undang-undang, terutama untuk melindungi hak asasi manusia untuk kesejahteraan hidup bersama. Jadi undang-undang itu banyak ya yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan dari sini kita bisa melihat mulai dari pasal 28A. Misalnya 28A itu adalah setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. Dan kemudian dilanjutkan pasal 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, dan 28I sampai 28J. Jadi aturan dalam undang-undang yang berkaitan dengan hak warga negara itu sudah diatur oleh Undang-Undang pasal 28A sampai dengan 28J. Nah, adapun kewajiban hak asasi manusia pada kesempatan ini ada juga di dalam pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, dan pasal 30 ayat 1. Pemenuhan hak seseorang selalu seiring sejalan dengan kewajiban. Sama seperti yang sudah Bapak jelaskan di belakang, kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi di situ sudah tertera tuh di pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, dan pasal 30 ayat 1. Nah, baik anak-anak sekalian,
Sebelum Bapak lanjutkan, kemungkinan besar Bapak akan berikan tugas pada kesempatan hari ini. Pada pertemuan kali ini, tugasnya adalah satu, tulis isi dari Undang-Undang 1945 pasal 28A sampai 28C, dan kemudian lihat penjelasannya. Yang kedua, Yang kedua, tuliskan makna pasal 27 ayat 1 dan ayat 3. Jadi, dua soal. Pertama, tuliskan pasal 28A sampai Z dan tuliskan makna di dalamnya. Terus yang kedua, pasal 27 ayat 1 dan ayat 3, tuliskan isi dan maknanya pula. Baik anak-anak sekalian, itu adalah tugas harian ya. Nanti Bapak akan berikan tugas-tugas. Kemungkinan besar setiap kali kita bertemu, Bapak akan memberikan tugas untuk kalian. Baik, itu saja. Bapak tunggu tugasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.